prokariotik adalah organisme yang tidak memiliki lapisan pelindung inti sel dan tidak berkembang atau berbentuk multiselular. Dalam prokariotik ini terdapat berbagai sel yang berdekatan satu sama lain, yang tersatukan dalam membran dengan cairan yang diperoleh dari pengeluaran kelenjar oleh sel. Sel prokariot ini dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita, mulai dari laut, bahkan dalam tubuh kita sendiri. Prokariotik ini memiliki ukuran 10 kali lebih kecil dari eukariotik, yang dimana ukuran sel eukariotik itu mencapai 10 sampai 100 mikrometer, sehingga membuat ia lebih cepat untuk membelah dan bertahan hidup, bahkan di tempat yang ekstrim. Sel eukariotik ini merupakan kelompok makhluk hidup yang mempunyai organel yang dilapisi oleh membran. Jumlah kromosom pada kedua sel ini juga berbeda. Pada sel prokariotik hanya satu dan disebut sebagai plasmid, sedangkan jumlah kromosom pada sel eukariotik lebih banyak dan tergantung pada spesiesnya. Struktur sel prokariotik terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama materi genetik. Materi genetik ini adalah DNA dan RNA yang tidak terbungkus oleh membran inti, sehingga itu menyebabkan sel prokariotik tidak mempunyai inti sel. Materi genetik ini berkumpul di suatu tempat yang akan membentuk nukleoid yang tidak memiliki membran inti, sehingga tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua ada ribosom. Dalam sel prokariotik, ribosom ini merupakan organel kecil yang paling utama dalam tingkatan sel yang berfungsi untuk membentuk protein tertentu. Ribosom ini tersebar di seluruh sel prokariotik yang berjumlah sangat banyak. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan senyawa seperti gel atau cairan yang akan mengisi sel, dan juga senyawa kimia yang terlarut di dalamnya yang dibutuhkan untuk perkembangan sel. Sitoplasma ini berada dalam membran plasma. Yang keempat ada membran plasma. Membran plasma adalah lapisan atau kulit tertipis yang akan membungkus sel. Membran plasma ini tersusun atas lapisan yang dibentuk oleh protein dan karbohidrat yang dinamakan sebagai lapisan fosfolipid. Nah, lapisan fosfolipid ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya molekul yang boleh atau tidak boleh masuk keluar sel. Yang kelima ada dinding sel. Seperti namanya dinding sel ini bersifat keras dan kuat untuk melindungi sel. Yang keenam ada flagela yang merupakan alat penggerak sel. Jadi, pada saat sel prokariotik akan maju ataupun mundur, dia akan menggerakkan tubuhnya dengan flagela yang dimilikinya. Yang ketujuh ada pili atau bulu-bulu halus yang merupakan bagian yang digunakan sel prokariotik untuk menempel pada permukaan benda. Yang kedelapan ada kapsul. Kapsul ini terletak di luar sel prokariotik. Kapsul hanya dimiliki oleh beberapa sel prokariotik. Kapsul ini akan muncul jika sel prokariotik itu tertelan oleh hewan. Berikutnya morfologi sel prokariotik. Nah, biasanya sel ini memiliki kemiripan dalam bentuknya. Walaupun sudah ribuan sel prokariot ini diidentifikasi, hanya ada beberapa morfologi sel yang bisa dilihat menggunakan mikroskop, yaitu sebagai berikut. Kokus berbentuk bulat, bacillus berbentuk memanjang seperti tongkat, vibrio berbentuk seperti tongkat bengkok, Coccobacillus berbentuk seperti tongkat pendek, Spirillum berbentuk seperti spiral, Spirochaete berbentuk spiral panjang dan longgar. Reproduksi sel prokariotik. Nah, reproduksi sel prokariotik terbagi menjadi dua cara, yaitu secara binar dan rekombinasi, yang perbedaannya berdasarkan tahapan yang harus dilalui. Nah, yang pertama-tama itu terjadi replikasi oleh DNA dan elongasi. Yang kedua, setelah itu dinding sel dan membran plasma akan mulai membelah atau terbentuknya dinding pemisah sehingga DNA menjadi terpisah. Nah, dan yang terakhir, setelah dinding pemisah terbentuk utuh, maka terbentuklah dua anak sel. Habitat sel prokariotik. Organisme ini terdapat di seluruh permukaan bumi selama ada airnya. Sel prokariotik ini bisa hidup di tempat yang ekstrim, seperti di laut, bahkan dengan kadar garam yang sangat tinggi. Bahkan organel ini juga bisa ditemukan dalam hewan, tumbuhan, hingga di dalam tubuh kita sendiri, yaitu tubuh manusia. Evolusi sel prokariotik. Dibandingkan dengan sel eukariotik, sel prokariotik ini lebih sederhana bentukannya. Karena itulah para ahli menduga bahwa prokariot ini adalah makhluk hidup pertama yang ada di bumi ini. Sel sederhana ini kemudian akan berevolusi menjadi sel yang lebih kompleks, yaitu menjadi sel eukariotik, dan akan berkembang menjadi makhluk hidup seperti manusia.
Proses evolusi ini disebut sebagai endosimbiosis.